Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yuni. Di sini saya Dini dari perwakilan kelompok I. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tren isu terapi bermain dengan stimulasi alat permainan edukatif pada anak dengan masalah speech delay atau keterlambatan berbicara. Nah, sedikit intermezzo nggih, bahwa ketakutan terbesar orang tua adalah ketika anak mengalami gangguan pertumbuhan maupun perkembangan. Apalagi ketika anak belum bisa berbicara. Padahal pada usia 12 bulan atau 1 tahun menginjak 1 tahun, orang tua sangat menunggu untuk anak bisa mengenali orang tua atau bisa memanggil nama orang tua, misalnya mama atau ibu dengan sepatah kata. Nah, hal ini terjadi pada seluruh dunia. Bahkan Amerika Serikat sendiri terdapat kejadian 2,3% hingga sampai 19%. Di Indonesia sendiri 5 hingga 10%, bahkan di Rumah Sakit Dr. Iska pun terjadi 7,5% pada tahun 2019. Nah, untuk tahapan perkembangan bicara sendiri ada 3 nggih menurut Lanston. Pertama adalah tahap pralinguistik. Pada usia 0 hingga 3 bulan, anak mengeluarkan bunyi berasal dari tenggorokan yang biasanya menggumam ataupun merengek ataupun menangis. Nah, pada usia 3 hingga 12 bulan, anak banyak memakai bibir dan langit-langit untuk berbicara. Semisal ma, ba, da, gitu. Nah, untuk menginjak usia 12 bulan hingga sampai 2 tahun, ini masuk ke tahap protolinguistik. Nah, pada saat ini anak sudah bisa mencapai kosakata 200 hingga 300 kosakata. Di sini anak mulai sudah mengerti, sudah menunjukkan alat-alat tubuhnya, maksudnya sudah bisa ini kepala, ini lengan, sudah mengenali anggota tubuhnya, seperti itu. Nah, untuk usia 2 tahun hingga 6 tahun atau memasuki usia prasekolah, di sini anak lebih banyak cenderung lebih ingin mengeksplor, lebih ingin mengetahui, rasa ingin tahunya lebih tinggi, sehingga terdapat 3000 kosakata. Nah, anak di sini sangat ingin belajar, ingin mengetahui apa ini, apa itu, seperti itu. Faktor-faktornya apa saja sih untuk agar yang mempengaruhi anak untuk mengalami keterlambatan bicara. Nah, di sini faktor-faktornya ada faktor usia, faktor jenis kelamin, faktor genetik, faktor psikologis. Pada faktor usia, yang paling rawan adalah masa balita, ketika anak menjadi lebih rentan mudah sakit dan kurang gizi. Nah, pada masa tersebut, anak cenderung mengalami pembentukan kepribadian anak. Yang kedua, jenis kelamin. Nah, ini yang sangat menarik ya Ibu. Ternyata ditemukan dari jurnal Dewanti 2012, terdapat dikatakan pada perempuan terdapat maturasi dan perkembangan fungsi verbal hemisfer kiri lebih baik, sedangkan pada kanan cenderung hemisfer pada yang kanan. Sedangkan pada laki-laki cenderung perkembangan hemisfer yang kanan yang lebih baik. Nah, hal ini mempengaruhi pada keterlambatan berbicara anak laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Karena anak laki-laki lebih cenderung untuk melakukan keterampilan dan tugas-tugas yang abstrak. Nah, seperti itu. Untuk lainnya ada faktor psikologis. Maksudnya di sini adalah hubungan anak dengan orang sekitar, orang tua maupun lingkungan yang sangat mendukung anak agar bisa mendukung proses berbicara. Nah, ini ketika ada hubungan yang kurang sehat antara keluarga maupun lingkungan, sehingga anak bisa mengalami hambatan dalam tumbuh kembang. Nah, speech delay sendiri apa sih?
Speech delay ini adalah suatu kecenderungan anak dalam mengekspresikan perasaan pada orang lain, seperti ketidakmampuan dalam berbicara atau kurang menguasai kosakata. Nah, hal itu yang membuat orang tua sangat cemas nggih, ketika anak tetangganya atau anak yang lain lebih cepat berbicara daripada anak sendiri. Nah, itu yang membuat ketakutan sendiri bagi orang tua. Nah, penyebabnya ini ada banyak ya, Bu. Pertama, ada lingkungan sosial anak. Ini lingkungan yang tadi saya bicarakan tadi, lingkungan ini sangat mendukung sekali. Ketika anak didapatkan lingkungan yang tidak mendukung dengan komunikasi ataupun perkembangan bahasa, sehingga anak lebih cenderung mempunyai gangguan berbicara dan bahasa. Nah, sistem masukan input apa sih yang dimaksudkan ini adalah sistem pendengaran, sistem penglihatan atau integritas taktil kinestik dari anak yang merupakan alat penting dalam perkembangan bicara anak itu mengalami penurunan, sehingga anak lebih cenderung mengalami keterlambatan kemampuan menerima maupun mengungkapkan bahasa. Ini ada sistem pusat bicara dan bahasa. Yang dimaksud ini adalah kelainan susunan saraf pusat yang memengaruhi pemahaman, interpretasi, dan perencanaan bahasa, sehingga anak lebih cenderung penurunan intelektual pada anak. Hal ini lebih sering terjadi pada anak yang mengalami retardasi mental, semisal Down syndrome. Nah, bahkan saya juga pernah mengalami di rumah sakit ISKA pada waktu praktek bahwa anak yang Down syndrome lebih banyak yang mengalami speech delay. Anak tersebut hanya menggumam, hanya sering tertawa, dan berbicara pun dengan kosakata yang sangat sedikit. Ada prematur, status mental, status ekonomi, fungsi keluarga, bilingual, tingkat kecerdasan, dan kurang motivasi anak. Nah, untuk prematur ini adalah terjadi pada BPLR. Ini berhubungan dengan nutrisi yang diedarkan dari dalam tubuh sehingga mengalami kekurangan, sehingga berdampak pada perkembangan anak yang mengalami ketergangguan. Untuk fungsi keluarga, fungsi keluarga dan kurang motivasi anak itu sangat berhubungan sekali, karena semakin keluarga mendukung untuk perkembangan anak akan semakin cepat untuk berbicara. Tanda dan gejala speech delay pada anak usia 12 hingga 18 bulan, anak tidak mampu membuat kata sepatah pun. Padahal pada usia tersebut, anak sudah bisa mengucapkan 1 hingga 2 kata. Yang tadi saya bicarakan bahwa biasanya orang tua menunggu untuk anak memanggil nama orang tua, misalnya ma, ba, atau yang lain sebagainya. Nah, hal ini anak tidak bisa mengenali nama, tidak bisa memahami perintah atau menirukan suara. Pada usia 24 bulan, anak masih belum bisa mengucapkan kata-kata. Komunikasi pun hanya menggumam, menunjuk-nunjuk, dan anak kehilangan kemampuan bahasa. Pada usia 30 bulan, yang harusnya anak sudah menguasai 450 kosakata dan mengenali warna, anak ini masih belum bisa menguasai 450 kosakata. Bahkan anak ini hanya bisa berbicara hanya terbata-bata, sangat terbatas sekali. Anak usia 3 tahun, di mana anak yang cenderung orang tua ditunggu-tunggu dengan kebawelannya, dengan sangat antusiasnya ingin memiliki rasa tahu yang tinggi. Di sini anak tersebut hanya berbicara dengan kata-kata yang terbatas, malah cenderung orang lain tidak mengerti apa yang dia katakan. Nah, untuk penanganan anak dengan speech delay, dengan melakukan terapi bicara atau kita ajari tentang bahasa atau dengan suara, dengan tujuan untuk membuat anak ini untuk mempercepat berbicaranya.
Ada juga terapi bermain, terapi bersosialisasi, latihan konsentrasi, latihan kemampuan auditori, latihan oral motorik. Nah, dengan trend isu tadi yang berjudul dengan permainan edukatif, di sini saya akan menyinggung tentang permainan edukatif. Permainan edukatif adalah salah satu permainan yang dapat mengembangkan keterampilan, minat, dan pemikiran dan perasaannya. Di sini permainan edukatif sangat membantu sekali untuk proses edukasi dengan didukung oleh keluarga maupun pendidik atau guru. Fungsinya sendiri ada 3, fungsi kognitif, fungsi sosial, dan emosi. Kognitif sendiri, anak lebih mudah menjelajah lingkungannya serta mempelajari objek-objek yang ada di sekitarnya. Untuk fungsi sosial, anak lebih memahami orang lain, lebih mengetahui peran yang akan dimainkan di kemudian hari setelah tumbuh menjadi orang dewasa. Jadi ibaratnya, oh gini ya jadi kakak, oh gini ya ketika aku punya adik, seperti itu. Fungsi emosi adalah fungsi yang memungkinkan anak memecahkan sebagian dari emosional, yang belajar mengatasi kegelisahan dan konflik batin. Atau biasanya anak lebih cenderung untuk menangis, merengek, atau biasanya anak lebih mengeluh kepada orang tuanya. Jenis stimulasi ini sendiri ada 4, yaitu pertama permainan sensoris atau praktik. Di sini permainan yang dilakukan dengan anak usia prasekolah. Nah, di sini seperti bermain bola, petak umpet, bermain loncat-loncatan, atau bisa dimainkan dengan anak usia balita dalam bermain air atau menyiram-nyiram bunga. Itu adalah hal kecil, tapi itu membuat perkembangan sensori motorik mereka. Yang kedua adalah permainan pura-pura atau simbolis. Mereka mentransmosikan benda-benda dengan menggantikan benda tersebut dengan benda lain. Nah, semisal main rumah-rumahan, hal kecil, main masak-masakan dengan mengganti peralatan yang lebih mudah, memerankan drama dengan boneka-boneka. Ketiga, ada permainan sosialisasi dengan bernyanyi, menyebut nama teman, atau menyebut benda-benda dengan gambar. Hal ini bisa meningkatkan komunikasi dan bahasa pada anak. Dan terakhir, permainan konstruktif. Permainan konstruktif ini seperti mainan melipat kertas, bermain balok, permainan puzzle. Nah, hal ini adalah sering ditemui ya sama anak-anak bermain puzzle dan lain sebagainya. Ini justru untuk melatih sensoris halus dengan mengkomunikasikan secara berulang dengan presentasi dengan gagasan simbolis. Dan terakhir, games. Nah, ini adalah melibatkan aturan serta melibatkan aturan dengan jenis kompetisi, sehingga nanti ketika ada anak yang menang, kita wajib memberikan reward sebagai anak agar dia tidak pantang menyerah, dia berusaha untuk yang lebih baik lagi. Nah, seperti lomba-lomba biasa saja, mengancing-kancing baju, lomba menyikat gigi, dan lain sebagainya. Stimulasi alat permainan edukatif ini simpel-simpel saja. Pertama, mainan yang mengeluarkan suara. Ini akan dilakukan pada usia 4 hingga 8 bulan. Ketika sudah beranjak 12 bulan, anak menyanyikan lagu sederhana, misalnya balonku ada 5, pelangi-pelangi. Pada usia beranjak 18 bulan, anak bisa menebak nama-nama hewan, bisa menyebutkan warna-warna. Ada beranjak 24 bulan, anak membacakan buku cerita bergambar. Kita sebagai orang tua harus membacakan buku cerita bergambar, sehingga membuat anak lebih cenderung menangkap dan ingin mempunyai rasa ingin tahu tinggi dengan
menirukan orang tua untuk membaca. Dengan usia 3 tahun, anak bermain dengan imajinasi dengan orang tua ataupun teman. Dan terakhir, permainan ular tangga. Nah, permainan ular tangga sendiri ini biasanya dilakukan pada usia anak prasekolah nggih, dengan harapannya dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Karena pada permainan ular tangga sendiri, ini anak dapat memahami perintah, anak dapat menambah kosa angka baru, melatih anak belajar membaca angka. Nah, untuk ini kita membuat Trans Isu ini kita sudah mendapatkan jurnal. Ini didapatkan jurnal pada tahun 2017 dengan jurnal Atik tahun 2017 dengan judul Bermain Ular Tangga Meningkatkan Perkembangan Bahasa dan Anak Usia 5 hingga 6 tahun. Ini dilakukan dengan menggunakan pre-eksperimen dengan 2 grup pre-test dan post-test pada usia 5 hingga 6 tahun dengan jumlah 27 responden dengan teknik total sampling. Nah, untuk pembahasan di sini yang dikutip dari jurnal Atik 2017 bahwa bermain ular tangga memiliki manfaat bagi otak kiri dan otak kanan, yaitu anak akan belajar mengenal angka, menghitung angka, mengenal gambar, dan menghafal gambar. Permainan ini merupakan kegiatan yang menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga di mana anak-anak lebih mulai mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan baik, bersedia diajak bermain dengan menghitung angka dan menyebutkan gambar dan warna. Nah, hal itu membuat anak sangat nyaman dan tidak bosan dengan permainan tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian Yuni Sufyanti pada tahun 2015, yaitu pada anak setelah diberikan perlakuan untuk diberikan permainan edukatif, yaitu kartu bergambar, permainan adonan kue, melipat kertas, anak lebih cenderung meningkat kemampuan motorik halus. Nah, seperti itu. Nah, pada jurnal Atik 2017 ini diketahui bahwa nilainya 0,00 sehingga artinya terdapat perbedaan kemampuan bahasa anak sebelum dan sesudah intervensi. Terima kasih untuk waktunya Bu Yeni. Mohon maaf jika kepanjangan. Semoga Bu Yeni selalu sehat dalam naungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Bu Yeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.